Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, topik bahasan kita kali ini berjudul tentang tips cara memilih pakan ikan nila yang baik. Maksudnya ya, cara bagaimana kita melihat pakan yang berkualitas untuk ikan nila kita agar cepat panen nih maksudnya. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang topik ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ya. Aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta kalian bisa follow saya di Instagram @channel_banggulo. Situ kita juga ada jual tentang paket-paket biovlog, peralatan-peralatan budidaya ikan nila. Semuanya ada saya jual di situ ya. Sekitar sebulan yang lalu ya, ketika saya belanja pakan di tempat saya biasanya belanja, itu sudah diingatkan bahwa untuk minggu-minggu ini sudah akan naik pakan, naik lagi harga pakannya. Nah, ini sangat dilema ya, karena kos pembelian biaya pakan ini adalah biaya terbesar dalam hal pemeliharaan ikan nila, bahkan ikan-ikan yang lain juga ya. Makanya memang ketika harga pakan naik, harapan kita sih harga ikan di pasar juga akan naik. Tapi ini memang selalu berbanding terbalik ya. Pakan terus naik sementara harga ikan nila itu ya tetap segitu-segitu aja. Apalagi ke tempat pengepul, ini jadi dilema sendiri buat kita. Pakan ikan nila berkualitas tentunya akan membuat ikan-ikan nila kita itu lebih cepat besar, sehingga akan lebih cepat panen. Bahkan bobotnya juga akan sangat luar biasa. Makanya kita memang selalu memilih pakan yang berkualitas. Nah, seperti apa caranya memilih pakan berkualitas itu? Kita bisa lihat dari beberapa item ya. Yang pertama itu adalah kandungan yang ada di dalam pakan. Nah, kandungan ini bisa seperti protein, lemak, karbohidrat. Nah, itu sangat perlu diperhatikan ya ketika kita akan memilih pakan. Untuk benih ikan nila atau anakan ikan nila bibit yang baru tebar, itu biasanya kita memberikan pakan yang berkualitas tinggi atau berprotein tinggi. Protein yang dibutuhkan untuk bibit itu kurang lebih sekitar 35-41% biasanya. Nah, di sini di outlet saya ini, saya biasanya itu menggunakan untuk bibit itu di tahap awal itu saya gunakan pakan yang sangat berkualitas ya. Saya menggunakan PF 800 atau PF 1000. Itu pakannya dengan protein kurang lebih sekitar 35% sampai 41% ya pakannya. Nah, ini dia pakan, ini saya tunjukin ya. Ini yang warna hijau ini adalah pakan untuk anakan. Dan pakan-pakan lainnya nanti juga akan saya terangin ke kalian ya satu persatu ya, biar kalian lihat juga, terus bisa menjadi pembanding buat kalian, buat kawan-kawan yang lagi sedang melakukan budidaya ikan nila. Nah, untuk anakan itu saya gunakan yang ini nih, pakan PF 1000 ya. Karena kan biasanya benih yang masuk itu kurang lebih sekitar 1 inci. Jadi 1 inci itu sudah bisa makan PF 1000. Ukuran PF 1000 ini kurang lebih sekitar 1 mm ya. 1 mm dengan kadar protein 35-41%. Jadi memang saya tidak punya pilihan lain untuk ini. Ini yang protein yang paling tinggi untuk pakan ikan nila. Nah, ini dia seperti ini ya. Dan memang baunya sangat khas ya. Semakin tinggi proteinnya itu akan semakin berbau amis ya. Mungkin dia kadarnya juga kelihatan lah ya bahwa dia itu berprotein tinggi. Nah, buat kawan-kawan yang memiliki benih yang kecil, saran saya itu jangan beli satu karung ya. Satu karungnya ini kan 10 kg atau satu saknya itu 10 kg. Beli saja sesuai dengan kebutuhan, karena ini nggak banyak kita pakai ya. Kalau biasanya kalau untuk satu kolam itu biasanya kita paling pakai ya sekitar 2-3 kilo lah. Ini kan posisinya memang kolam-kolam saya banyak, jadi memang saya belinya itu memang selalu lebih dari satu sak ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pakan remaja ya. Setelah dia berukuran kurang lebih 2 inci, nah saya gunakan itu sekarang ini sudah menggunakan Safir HG atau Safir -1 istilahnya kalau di pasaran. Safir ini buatan dari PT Global ya. Saya tidak menggunakan 7811 lagi yang keluaran CPP. Nah, kenapa? Karena Safir 1 ini lebih tinggi kadar proteinnya dibanding 781. Di samping kadar proteinnya yang sangat tinggi, terus dia satu saknya itu 30 kg. 30 kg dengan diameternya itu kurang lebih sekitar 2 mm ya. Jadi dia lebih banyak 30 kg dan harganya juga kalau dibagi per kilo itu jauh lebih murah dibanding 781. Nah, untuk mensiasati perubahan harga ini memang saya memilih pakan yang lebih pas lah ya. Nah, kalian bisa gunakan yang seperti ini, 34% proteinnya. Setelah itu sudah mulai masuk sedikit agak besar, pakannya kita naikin lagi. Saya naikin lagi, saya itu naikin, bukan dinaikin ininya ya, bukan dinaikin proteinnya, tapi saya pakai topas itu untuk ukuran yang sudah 3 jari ya. Saya pakai topas, ini juga proteinnya lumayan ya, 30%.
dan harganya juga sangat jauh di bawah harga 781 yang biasa saya gunakan. Dan Topaz ini memang menurut beberapa kawan-kawan saya yang menggunakan memang sangat bagus. Makanya saya sekarang beralih untuk pakan yang lebih bisa terjangkau tapi memiliki kadar protein yang juga bagus ya, sebagai untuk cara mengantisipasi. Nah, di samping itu juga bisa digunakan, saya juga menggunakan Safir yang untuk 2 dan 3 ya. Jadi saya seling-selingin ya antara Topaz dan Safir ini. Memang saya selang-seling karena kan Safir kalau yang ini itu dia kadar proteinnya itu kurang lebih sekitar 32% ya, 32%. Nah kalau 781 kan antara 31 sampai 32%. Nah ini dia 32%, masih di atas sedikit oleh 781. Nah untuk ikan-ikan saya yang sudah di atas 3,5 bulan, yang sudah besar menunggu panen, itu biasanya saya kasih lagi protein yang lebih rendah ya. Jadi pakan yang berprotein lebih rendah tapi ukurannya juga lebih besar ya. Ukurannya itu ukuran min 3 kalau di istilah di pasaran, tapi kalau milimeternya itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4,3 mm sih sebenarnya itu ya. Nah itu saya gunakan Ruby dengan kadar protein kurang lebih sekitar 26% sampai 28%, dan harganya juga sangat terjangkau. Sehingga memang saya pilih ya karena lebih terjangkau dan bisa mensiasati harga pakan yang naik ini. Memang kita harus putar otak ya gimana caranya untuk tetap bisa berbudidaya ikan nila ini dengan untung yang lebih baik, sekalipun harga pakannya itu tetap naik ya. Dan di sisi lain harga ikannya juga nggak naik-naik ya. Nah buat kawan-kawan yang nonton video ini, jangan juga menyamakan persis dengan apa yang saya gunakan ya. Belum tentu juga produk yang saya pakai ini ada di tempat kalian. Jadi cara terbaik itu memang kalian bisa cek ketersediaan stok pakan yang ada di lokasi kalian. Yang kalian perlu lihat itu adalah kadar proteinnya ya. Nanti di setiap pakan itu memang ada selalu tercantum, ada kertas seperti ini atau yang berwarna beda lah. Intinya dia tercantum berapa kadar protein, berapa kadar lemak, berapa kadar serat, karbohidrat, itu biasanya ada tercantum di setiap pakan. Nah patokan kalian itu cukup kalau misalnya benih baru masuk itu gunakan protein yang 35%, dan sementara untuk pakan yang ikan remaja sampai dewasa gunakan pakan berprotein antara 25 sampai 30%. Itu aja patokannya ya, mereknya bebas. Di samping memperhatikan kandungan protein yang terdapat di pakan, hal lain yang perlu kita lihat itu adalah menyesuaikan ukuran pakan dengan ukuran ikan. Jadi jangan berikan pakan yang berukuran besar ke ikan-ikan yang kecil ya, sekalipun itu dimakannya, tapi kan tidak dimakan langsung ditelan. Jadi dia cuma istilahnya kalau di ikan nila itu hanya dicium-cium saja gitu, disundul-sundul ya. Jadi kan nggak sempurna dia mengkonsumsi pakannya. Makanya memang harus kalian sesuaikan dengan ikan kalian gitu. Kalau ikannya masih kecil, berikanlah pakan yang kecil. Nah untuk mengantisipasi ini memang saya selalu membibis pakan itu dengan 2 ukuran contohnya. Jadi kalau misalnya saya gunakan pakan berukuran 3, dia itu akan saya campur dengan pakan berukuran 1. Idealnya memang seperti itu. Kenapa? Karena kan pertumbuhan ikan nila yang ada di kolam kita juga tidak merata. Pasti ada yang besar, ada yang kecil. Mau seperti apapun cara kita memelihara ikan nila itu memang sifatnya memang yang jantan pasti akan lebih besar dibanding yang betina. Ada yang cepat besar, ada juga yang terlambat besarnya, sehingga memang terdiri dari beberapa ukuran. Nah untuk mengantisipasi itu tipsnya kalian bisa menggunakan atau mencampur 2 ukuran pakan untuk sekali pemberian makan. Nah pakan berkualitas ini juga kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Kalau misalnya contohnya kita ragukan ini pakannya apa benar 32% atau proteinnya bagus gitu kan, tertulis 30 sampai 32, tapi kita kan kurang tahu apakah ini benar atau tidak. Sebenarnya kita bisa buktikan juga dari ciri-ciri fisiknya ya. Kita kan gunakan pakan apung. Nah kalau misalnya kita melihat pakan ini benar-benar berkualitas, dari ciri-ciri fisiknya pun bisa kita lihat dia itu memang tidak gampang hancur ya, tidak gampang tenggelam. Nah idealnya memang kalau kebiasaan saya itu saya bisa lihat itu 10 sampai 15 menit kalau pakannya masih mengapung itu pasti bagus kualitasnya. Nah kalau contohnya ketika kita pakai pakan ini gampang hancur, apalagi kan saya menggunakan metode pakan sebelum masuk kolam itu dibibis. Jadi ketika saya bibis itu banyak serbuknya, banyak seratnya, gampang hancur, itu berarti pakannya kurang bagus. Nah itu aja sebenarnya, itu jadi bisa tips buat kawan-kawan yang memilih pakan. Jadi kalau misalnya ragu atau kurang pasti apakah proteinnya itu benar atau tidak, kalian bisa lihat juga dari ciri-ciri fisiknya. Aromanya sedikit amis, tidak gampang hancur dan tidak gampang tenggelam.
Ya tapi nggak juga lama ya, 10-15 menit lah idealnya dia baru tenggelam. Saya saja yang bibis pakan itu kan sudah terisi air, dia itu bisa 10-15 menit baru tenggelam. Nah itu aja logikanya ya. Nah untuk total konsumsi pakan harian di buku-buku petunjuk cara melakukan budidaya ikan nila itu memang selalu antara 3% sampai 5% katanya. Nah dengan harga pakan yang melejit seperti ini, sepertinya ini nggak bakal mungkin kita lakukan ya. Nah cara mengatur FCR ini memang paling gampang itu mengatur porsi makan setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian mau mengejar FCR-nya di 1,5 atau di 1%, maka berikan pakan harian itu di 1%. Dan tentunya agar dia tidak kekurangan pakan atau ikannya jadinya mohon maafnya nggak lambat perkembangannya, maka memang harus ditambahkan dengan vitamin. Karena kan dia bukan hanya butuh protein untuk bisa besar dan cepat panen, dia juga butuh vitamin sih. Hal itulah yang membuat saya memang selalu mewajibkan pakan-pakan yang masuk ke kolam saya itu dalam keadaan bibis, sekalipun kolam-kolam saya banyak. Jadi saya memang harus membibis pakan itu sebelum masuk ke kolam. Jadi saya harus menyisipkan sedikit uang untuk menambah vitamin agar dicampurkan dengan pelet supaya ikannya nutrisinya lengkap, sekalipun makannya cuma 1-1,5% dari bobot yang dimilikinya. Nah jika andainya kawan-kawan berpikir solusi dari naik pakan ini dengan cara menggunakan pakan alami, sebenarnya bisa saja mungkin ya. Tapi itu kan tergantung metode budidaya kalian. Jika kalian menggunakan metode budidaya tebar padat seperti saya Biofloc, itu sudah pasti pakan alami itu tidak bisa semuanya kita gunain. Nah kenapa? Karena kan kita butuh oksigen yang banyak untuk bisa mengubah vlog ini jadi aman untuk ikan gitu. Makanya memang ketika kita menambahkan pakan alami seperti eceng gondok, ajola, itu juga nggak bisa full gitu, karena itu makhluk hidup ya, dia juga mengkonsumsi oksigen apalagi di malam hari. Sehingga memang pilihan pakan alternatif untuk Biofloc ini bisa saja, tapi saya lebih menyarankan itu berikan ajola atau lemna minor dengan porsi terbatas. Ketika dikasih harus habis. Jadi lemna dan lemna minor dan ajola itu nggak hidup di dalam kolam gitu. Itu yang saya lakukan, dan biasanya memang saya selang-seling ya. 1 kali 1 minggu itu memang saya selalu menggunakan metode pakan alami ya, tapi hanya sebatas cemilan. Jadi dia memang saya tungguin ikannya sampai habisin ajolanya. Kalau nggak habis saya angkat lagi, karena itu menguras oksigen yang ada di dalam kolam. Nah jadi kawan-kawan, kita bisa simpulkan bahwa untuk memilih pakan berkualitas itu ada beberapa hal yang perlu kalian lihat ya. Yang pertama itu cek kandungan protein yang ada di pakan. Semakin besar akan semakin bagus, tentunya akan semakin mahal juga harganya. Nah terus kalian harus sesuaikan ukuran pakan dengan ukuran ikan. Ini juga sangat penting ya. Semakin hemat juga kalian nantinya kalau kalian mau membuat ukuran pakan yang cocok dengan ukuran ikan. Terus yang ketiga itu adalah kalian bisa cek atau bisa lihat kualitas pakan itu dari fisiknya, tidak gampang hancur dan tidak gampang tenggelam. Itu juga penting ya. Nah kalau mau menggunakan pakan alami, kalian bisa gunakan tapi dengan porsi terbatas dan tidak merusak kadar DO yang ada di dalam kolam. Nah itu aja. Jadi kalian harus, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan di video kita kali ini ya. Semoga memberi arti buat kawan-kawan yang sudah nonton video-video saya di channel Bang Gulo. Nah channel Bang Gulo ini adalah channel vlog pengalaman saya pribadi ya. Kalian bisa lihat perkembangan kolam saya itu dari 1 kolam hingga sebanyak ini. Dan saya terus membangun kolam-kolam baru lagi untuk menambah penghasilan ya tentunya. Jadi ini memang sudah mengarah ke bisnis, bukan hanya hobi. Dan tentunya seperti saya katakan berulang-ulang bahwa ketika melakukan budidaya ikan nila itu mulailah dengan mencintai ikannya, mulailah dengan hobi. Setelah hobinya itu betul-betul kalian bisa pahami, kalian bisa lanjutkan ke bisnis jika sudah yakin. Nah, jadi jangan buru-buru jadi bisnis ya. Sebagai buktinya kalian bisa cek video-video saya dari awal saya buat video 1 tahun yang lalu sampai video ini udah 98 kali ya, udah 98 video. Kalian bisa lihat perkembangan perkembangan kolam-kolam yang saya miliki, dari kolam yang kecil sampai kolam sekarang seperti ini. Dan tentunya mudah-mudahan akan terus berkembang. Dan saya akan bagikan pengalaman-pengalaman pahitnya juga akan saya bagiin, senangnya juga akan saya bagiin ke kalian, supaya bisa menjadi literasi singkat ketika kalian akan memulai usaha budidaya, khususnya budidaya ikan nila.
Nah, saya juga mau sampaikan ya, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu yang baru ya, karena ilmu itu memang terus dinamis, terus berubah. Jadi kalau kalian cepat puas, kalian akan statis di satu tempat atau stay di satu tempat, tidak akan maju. Dan itu yang saya lakukan ya, saya selalu mencari atau menambah ilmu lagi. Dan mudah-mudahan dari hobi yang saya gelutin, saya akan bisa nambah kolam lagi. Dan ini seperti yang kalian lihat di tempat lokasi baru kolam-kolam saya nanti yang bakal ada di sini itu kurang lebih sekitar 21 kolam ya. Jadi memang saya niat banget untuk ini jadi sebuah industri ya, jadi sebuah bisnis ya. Mudah-mudahan kesampaian ya. Dan ini mudah-mudahan jadi sebuah penyemangat buat kawan-kawan pemula yang baru mencoba dari satu kolam. Jangan putus asa, karena saya juga memulainya dari yang kecil hingga menjadi yang sebesar ini. Dan mudah-mudahan apa kata pepatah, kerja keras dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Semoga menjadi penyemangat buat kita ya, buat kawan-kawan yang lain. Dan saya himbau juga jangan lupa share link-link video yang bermanfaat menurut kalian dari channel saya ini, karena berbagi hal yang baik dan bisa menjadi sumber mata pencarian atau rezeki buat orang lain itu pahalanya sangat luar biasa. Begitu kata orang tua saya dulu ya. Baiklah kawan-kawan, saya mohon undur dulu ya beserta ikan nila saya yang sudah hadir di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye.